Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Ersat, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 30 Mei 2025. Sari berita penting. Wartawan Tebu sepakat gelar aksi demo usai dilarang meliput rakor Karhutla oleh Sekda. Berita kedua, DPRD Bungo gelar paripurna dengar pidato perdana Bupati pasca dilantik. Berita ketiga, anggota DPR RI Cindy Monica turun tangan dugaan pencabulan anak di 50 kota. Berita selengkapnya, sejumlah wartawan di Kabupaten Tebu dari berbagai organisasi pers menggelar rapat konsolidasi rakon buntut dari pelarangan peliputan rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang digelar di ruang rapat Sekda Tebu. Rakon digelar di Rumah Seni Budaya Tebu pada hari Rabu malam tanggal 29 Mei 2025 dan menghasilkan keputusan bahwa wartawan akan menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap tindakan Sekda tersebut. Pelarangan peliputan yang disampaikan oleh ajudan Sekda Tebu itu memicu kekecewaan mendalam di kalangan jurnalis. Mereka menilai tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan prinsip keterbukaan informasi publik. Wartawan yang hendak meliput rakor Karhutla pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2025 terpaksa meninggalkan lokasi setelah dilarang masuk ke dalam ruang rapat tanpa penjelasan resmi. Dalam rapat konsolidasi yang dihadiri sejumlah wartawan liputan Tebu ini, para jurnalis menyatakan bahwa tindakan Sekda telah merusak hubungan kemitraan antara pemerintah dan insan pers. Mereka menilai rakor Karhutla adalah agenda penting yang seharusnya terbuka untuk diliput karena menyangkut keselamatan masyarakat dan penanganan bencana. Ini bukan hanya soal dilarang masuk, ini soal prinsip dasar demokrasi. Wartawan bekerja untuk publik dan informasi soal penanggulangan Karhutla bukan rahasia negara, ujar Syafrial, salah satu jurnalis yang hadir dalam rakon tersebut. Sebagai bentuk sikap tegas, wartawan sepakat akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Tebu dalam waktu dekat. Aksi tersebut akan membawa sejumlah tuntutan termasuk permintaan permohonan maaf terbuka dari Sekda Tebu serta jaminan tidak akan ada lagi pembatasan terhadap kerja di jurnalistik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebu. Selain itu, para wartawan juga mendesak agar pemerintah Kabupaten Tebu segera menyusun pedoman keterbukaan informasi yang menjamin akses pers terhadap kegiatan pemerintahan. Mereka juga meminta DPRD Tebu memanggil Sekda untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekda Tebu terkait pelarangan tersebut. Sementara itu, konsolidasi wartawan Tebu menyatakan bahwa aksi akan tetap digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk pembungkaman pers di Kabupaten Tebu. Sumber berita Info Negeri Jambi. Berita kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bungo menggelar rapat paripurna penyampaian pidato Bupati Bungo di Aula Kantor DPRD Selasa 27 Mei 2025. Turut hadir dalam paripurna kali ini Bupati Bungo Haji Dedi Putra dan Wakil Bupati Triwadi Hidayat, unsur Forkopimda Bungo, anggota DPR RI Hajah Elviana, tokoh adat, tokoh masyarakat dan sejumlah OPD, camat Rio dan undangan lainnya. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Bungo Muhammad Adani didampingi Waka 1 Pardinan, Waka 2 Darwandi serta para anggota DPRD. Setelah pelantikan Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo periode 2025 sampai 2030, DPRD Bungo perlu melaksanakan paripurna mendengar pidato perdana Bupati pasca dilantik oleh Gubernur Jambi kemarin, ucap Adani. Ia juga menyebutkan bahwa dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati baru sangat yakin akan membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Bungo. Semoga pidato ini bisa memberikan penegasan
kembali dan visi dan misi yang telah dirancang untuk pembangunan Bungo ke depan, ucapnya. Bupati Bungo Haji Dedi Putra dalam pidato perdana mengatakan bersama Wabub Ustadz Dayat akan berkomitmen untuk membangun Bungo sesuai visi dan misi yang telah dirancang. Tentu semua butuh dukungan anggota DPRD Bungo dan seluruh elemen yang ada agar gerak cepat membangun Bungo akan segera kita wujudkan. Salah satu yang akan kita kerjakan revitalisasi PTM agar lebih nyaman lagi, ucapnya. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, anggota DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan bergerak cepat menanggapi laporan dugaan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 7 tahun di Nagari Simpang Kapua, Kecamatan Mae, Kabupaten 50 Kota. Korban diduga dicabuli oleh seorang pria berusia 65 tahun. Tindakan tak bermoral ini diduga telah berlangsung berulang kali. Peristiwa tersebut terungkap pada tanggal 21 Mei 2025 lalu ketika korban mengalami rasa sakit di area kelaminnya saat berada di sekolah. Menurut penuturan keluarga, pelaku mengancam korban agar tidak memberitahu siapapun yang membujuk korban dengan memberikan uang recehan senilai 1.000 sampai 2.000 rupiah. Hingga saat ini pelaku dikabarkan masih bebas berkeliaran di kampung halamannya. Ini tindakan yang tidak manusiawi dan saya mengecam keras kejadian ini. Saya juga berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian daerah Sumatera Barat agar setelah kasus ini segera diusut tuntas dan pelaku diamankan, tegas Cindy Monica. Sebagai legislator muda dari Partai Nasdem, Cindy menegaskan isu perlindungan anak yang harus menjadi prioritas bersama. Ia mengatakan keprihatinan atas tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah dan mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak dan perempuan. Saya cukup sering mendengar laporan kasus seperti ini. Daerah kita sudah seharusnya diberi perhatian khusus agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut. Mari bersama-sama kita ciptakan ruang yang aman bagi mereka dan yang rentan menjadi korban, ucapnya. Selain itu, Cindy juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengetahui kasus kekerasan atau pelecehan seksual. Bagi Bapak, Ibu, dan seluruh dunsana yang memiliki informasi atau mengetahui kejadian serupa, jangan sungkan untuk melapor. Kirim pesan melalui media sosial saya, bisa melalui DM Instagram, agar kita bisa segera membantu dan memastikan kasusnya diusut tuntas, pungkas Cindy. Cindy berharap aparat penegak hukum segera menangkap pelaku dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarganya. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.